Pemuda itu selesai bermunajat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril alaihi salam. "Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau yang memberikan rizki kepada mereka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." Malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau yang menerima taubat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas segala dosa-dosa mereka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan." Malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Muhammad Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya.'" Kata malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, setelah mendengar pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus salah seorang sahabatnya untuk mencari pemuda itu untuk dibawa ke hadapan beliau. Setelah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhasil menemukan dan membawa pemuda itu ke hadapan sang Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitahukan kepada pemuda itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Seberapapun besarnya dosa kita, jika kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa kita selama kita benar-benar bertaubat kepadanya dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia." Quran Surah An-Nisa 31. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,